Jamur tiram adalah merupakan jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes. Ciri-ciri umum dari jamur tiram ini, yaitu tubuh buah berwarna putih hingga krem, dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Kini, jamur tiram memang sedang diminati masyarakat. Maka tak heran, jika kini banyak masyarakat yang melakukan budidaya jamur tiram. Seperti yang dilakukan Hendar Purwanto. Hendar Purwanto adalah anggota TNI aktif berpangkat Sersan 1 dari Kodim 0613 Ciamis, yang bertugas di Koramil Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Dia menekuni usaha budidaya jamur tiram, sejak 5 tahun yang lalu. Usaha budidaya jamur tiram ini dilakukan di rumahnya, di Dusun Sukanagara, RT 2 RT 1, Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Awal pertama menggeluti usaha budidaya jamur tiram, dia mengatakan bahwa potensi yang ada di lingkungannya cukup menjanjikan. Hal ini lantaran di lingkungan tempat tinggalnya, banyak serbuk kayu yang terbuang mubazir. Kemudian dia berinisiasi untuk membuat budidaya jamur tiram melalui media serbuk kayu tersebut. Awalnya saya tertarik dengan potensi wilayah yang ada di Desa Waringinsari. Karena di sini melimpahnya bahan baku, terutama limbah gergaji dengan mubazir, sehingga kami di sini berinisiasi untuk membuat salah satu budidaya, yaitu budidaya jamur tiram. Untuk jenisnya yang kebetulan saya budidaya ada 2. Yang pertama jamur tiram putih, terus jamur tiram coklat. Untuk pengolahan itu beberapa tahapan, Pak. Dari pertama proses awal yaitu pengumpulan bahan baku, yaitu bahan baku utama serbuk gergaji. Kita menggunakan dua macam serbuk gergaji yang kita pakai, 1 jenis alba, 2 jenis karet, seperti itu. Setelah kita campur dengan media pupuk atau pupuk dedak, maksudnya dedak sama kapur dolomit, dicampur air sekitaran 80%. Setelah itu kita aduk, kita diamkan 2 hari. Setelah itu proses pengomposan, terus kita melakukan packing, pengepresan. Setelah pengepresan kita masuk ke tahapan penyetiman. Penyetiman di sini kapasitasnya bisa sampai 500. Kebetulan saya kapasitas 500 sampai 600. Itu selama 10-15 jam. Setelah 10-15 jam dengan temperatur suhu sekitaran 100 sampai 120 kita tahan, baru kita turunkan dari pengopenan. Kita diamkan selama 12 jam supaya dingin. Setelah itu kita masuk ke proses pembibitan atau yang disebut inokulasi. Kita bibit dengan memperhatikan kasarannya di situ higienis, menyiapkan seperti lilin atau alkohol buat penyetril tangan. Ini sebenarnya dari kelompok Tani Reginda sendiri itu ada 4 produk yang kami hasilkan. Yang pertama, kami menyediakan budidaya jamur tiram yang siap dibudidayakan. Yang kedua, kita menjual jamur mentah segar. Yang ketiganya, kita dibikin makanan olahan jamur crispy. Dan yang keempat, limbah dari backlog yang sudah tidak menghasilkan jamur kita proses menjadi pupuk kompos. Jamur putih di sekitaran Kota Banjar sendiri ini harganya di pasaran 15.000, kalau di Kumbung sendiri 12.000. Untuk yang jenis coklat, untuk harga ke pengecer itu 20.000, di pasaran 25.000 per kilogramnya. Oke. Sedangkan untuk jamur crispy, kalau jamur putih ini diolah jadi jamur crispy, itu menjadi fantastik, Pak. Nilainya berlipat-lipat sampai 80.000 per kilogram kalau jamur crispy, seperti itu. Di atas lahan sekitar 3 bata, Hendar mendirikan bangunan yang terbuat dari bambu atau yang lebih dikenal dengan sebutan kumbung. Di dalamnya tersimpan beberapa rak tempat untuk menyimpan baglok. Selain itu, juga tersedia ruang pengolahan pembuatan jamur mulai dari membungkus serbuk kayu, pengepresan, dan proses lainnya yang dikerjakan sejumlah karyawannya. Baglok-baglok yang tersusun ini dibuat dari serbuk kayu yang kemudian dibungkus. Dalam satu baglok bisa tahan hingga 3 bulan.
Di baglok inilah, jamur tiram tumbuh dan kemudian dipanen. Setiap hari, Hendar bisa panen jamur antara 20 kg hingga 40 kg. Namun, itu pun tak pasti. Sebab tak jarang bibit jamur di dalam baglok ada juga yang tidak tumbuh. Untuk memasarkan hasil produksinya, Hendar masih memenuhi permintaan di wilayah Kota Banjar. Selain itu, pemasaran untuk keluar kota pun sudah dia jalani tergantung permintaan. Bahkan menurutnya, jamur tiram hasil produksinya sudah merambah ke mancanegara, yakni ke Amerika Serikat melalui sahabatnya yang berada di negeri Paman Sam. Kirimnya ke Banten, Sukabumi, Cianjur, juga kemarin pernah ke Amerika juga dari Desperindag. Kebetulan ada warga di sana, kita kirim ke sana, cuman yang diberatkan karena mungkin di situ biaya ekspornya. Sebulan kalau kita akomodasikan dengan budidaya mencapai 4 jutaan lebih, Pak. Selain dijual ke pasar, sebagian hasil panen jamur tiramnya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha istrinya, yakni memproduksi makanan olahan jamur crispy dengan brand bisnisnya Reginda Jamur Crispy. Omset dari hasil produksi jamur crispy, menurut Hendar terbilang lumayan bagus. Hal ini karena Reginda Jamur Crispy sudah terkenal di masyarakat di toko-toko kuliner atau restoran-restoran di Kota Banjar. Bahkan, Reginda Jamur Crispy sering mengikuti pameran-pameran produk olahan, serta pemasaran via online. Dalam mengembangkan usaha budidaya jamur tiram, kini Hendar sudah memiliki 4 orang karyawan. Hendar berharap, kedepannya ada warga yang bergabung dan ikut berlatih dengannya dalam usaha budidaya jamur. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan budidaya jamur tiram bersama-sama.